Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Nopel setelah menikah episode 8. Ketahuan. Masakan itu untuk menyambut Tante Riri ya, dan hari ini Mama libur karena Tante Riri datang ke sini, ya bukan karena aku. Kak Sa, ini namanya Thomas Secreta, bagus kan? Tadi Mommy beliin aku di toko waktu kesini. Mahal loh. Kata Dio memamerkan mainan kereta apinya dengan wajah lucu. Aku tersenyum dan mengangguk. Kuciumi lagi pipi Dio untuk kesekian kalinya. Aku memang suka dengan anak kecil. Mungkin karena aku anak tunggal dan tidak punya saudara, makanya ketika Dio main ke rumahku, dia selalu tidak mau kulepaskan. Tetapi kemudian pikiranku sibuk dengan hal lainnya. Aku punya mama, tapi rasanya mama tidak peduli denganku sama sekali. Aku menggelengkan kepalaku. Kenapa akhir-akhir ini aku berpikiran sentimental seperti anak kecil sih? Seharusnya aku lebih dewasa dan tidak memikirkan hal-hal tidak bermutu seperti itu, bukan? Aku menciumi pipi Dio yang masih sibuk mengutak-atik mainannya. Kak Nisa, nggak punya Thomas? Punya Thomas yang lain nggak? Tanya Dio sambil sibuk menganyunkan bibirnya sambil menerukan bunyi kereta api. Tut 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 tut. Gemesnya. Aku menurunkan Dio dari gendonganku setelah kaki Dio bergerak meminta untuk diturunkan. Aku menyudahi bermain dengannya karena aku harus mempersiapkan kuliahku. Walaupun jam kuliahku masih lama, tapi lebih baik aku sesegera mungkin ke kampus. Ya, untuk menghindari kecanggunganku dengan mama. Sa, mama nanti mau nemenin Tante Riri ke mall sama ke pasar malam ya. Pulangnya mungkin sampai jam 10 atau jam 11 malam. Nanti kamu kunci rumah kalau mama belum pulang. Mama udah punya kunci cadangan. Kata mama panjang lebar sebelum aku berangkat ke kampus. Aku hanya mengangguk tanda iya. Aku berangkat ke kampus. Sampai di kelasku, aku melihat Ade sedang sibuk berkutat dengan laptopnya, sedang mengerjakan tugasnya. Aku menghampirinya dan mencium tepat di bibir. Aku tidak memperdulikan siswa lain yang sempat melihat kami berdua berciuman. Ade tampak malu, pipinya memerah karena aksi agresifku. Aku duduk di sebelahnya sambil menupakkan daguku di pundaknya. Kamu apa kabar? Tanyaku sambil membelelangannya. Dia menjawab baik sambil memperhatikan layar laptop yang memperlihatkan materi di MS Word. Sejak pacaran dengan Ade, jadwal shoppingku yang awalnya minimal 1 minggu sekali, kini menjadi sekali sebulan. Menjebalkan ya? Pernah sekali aku mengajak Ade dinner ke restoran yang mahal. Tapi setelah itu, aku tidak mengajaknya lagi. Karena aku mendengarkan dari temannya kalau besoknya Ade harus menahan lapar di kampus karena jatah uang jajan mingguannya habis. Aku memang matre, tapi aku tidak sejahat itu harus memoroti Ade yang memang tidak sekaya Roy. Tapi walaupun Ade tidak sekaya Roy, dia menjanjikan sesuatu yang menggiurkan untukku. Ade berjanji akan membuatkan tugas-tugas kuliahku dan membantuku membuat skripsi. Setidaknya itu membantuku sekali untuk mahasiswa tingkat akhir yang tidak niat-niat amat kuliah seperti diriku ini. Dan tentang Roy, si bodoh itu, entahlah. Mungkin saat ini dia sedang beranak pinak dengan istrinya di kamar. Sialan, kenapa aku masih kesal ya dengannya? Roy benar-benar bodoh. Dia memilih drop out padahal kuliah kami tinggal 2 semester lagi. Bucin alias budak cinta bodoh itu. Aku selalu menghembuskan napas kesal ketika mengingat si brengsek itu. Aku menatap Ade yang masih serius berkutat dengan tugas-tugasnya. Aku pingin nih deh, kataku dengan nada sensual sambil menghembuskan napas hangat di lehernya. Ade kaget dengan apa yang barusan kuucapkan. Jujur, aku belum pernah berhubungan badan dengan Ade semenjak hampir 1 bulan aku pacaran dengannya. Kebutuhan biologisku seolah meminta untuk dipuaskan. Tangan kiriku membelai pahanya dengan lembut. Aku tersenyum nakal sambil menggigit bibir bawahku. Singkirkan tanganmu Sah, nanti ada yang lihat. Bisiknya pelan, tetapi aku masih sibuk mengarahkan tanganku ke paha atasnya. Kamu gak suka? Tanyaku. Dia hanya menelan ludahnya dan menggiling pelan. Biarin aja mereka tahu. Bolos yuk deh. Lagi pingin. Ade mendesah pelan dan memejamkan matanya karena kelakuanku.
Ke rumahku yuk, di rumahku sepi, mamaku lagi keluar dan pulangnya jam 10 malam. Aku pingin, kataku disambut dengan ade yang dengan cepat memasukkan laptopnya ke dalam tasnya. Lalu dia menggandeng tanganku dan kami naik motor menuju rumahku. Aku langsung mengajaknya untuk memasuki kamarku dan memulai kegiatan intim kami. Sejak aku tidak perawan, aku sudah tidak peduli lagi dengan ini semua. Kenapa? Aku hanya berpikir sekali rusak ya mending rusak sekalian aja. Toh pacar-pacarku tidak akan tahu aku sudah berhubungan intim berapa kali dalam hidupku. Nisa, belum juga kegiatan kami selesai, hal yang tak kuduga terjadi. Seseorang berteriak kencang dan membuka pintu kamarku, membuat Ade panik. Begitu pula dengan orang tersebut menutup mulutnya karena terkejut dengan apa yang saat ini ia lihat. Mama, aku dan Ade kelabakan setengah mati ketika melihat Mama memergoki kami berdua yang sedang berhubungan intim. Aku menutup bagian pribadiku dengan kedua tanganku, sedangkan Ade sibuk memakai bajunya kembali dengan asal, bahkan sampai bajunya terbalik karena tergesa-gesa. Demi apa rasanya jantungku seperti copot seketika. Apa yang harus aku lakukan? Bukannya Mama bilang jika Mama mau pulang jam 10 malam nanti. Lalu kenapa Mama sudah ada di rumah jam segini dan memergoki kami sedang ya kalian tahulah. Aku buru-buru memakai bajuku yang berceceran di lantai. Mama masih terdiam karena syok dengan apa yang baru saja ia lihat. Masih dalam posisi menutup mulut dan mata Mama mulai berkaca. Mama menghampiri Ade dan meneriakinya setelah kesadaran Mama pulih. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa ada di rumah saya dan kamu apain anak saya? Ade tampak ketakutan sekali melihat Mama yang sedang marah besar. Nisa, jelasin semua ini ke Mama. Mama berteriak dan menarik lenganku dengan kencang sampai aku mengaduh kesakitan. Mama memaksaku untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya aku hanya diam saja, tidak berani mengatakan apapun. Aku mendesis karena rasanya Mama mencengkeram lenganku terlalu kuat. Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat Mama semarah ini kepadaku. Mama masih menarik lenganku dan memaksaku menjelaskan ini semua. Dengan kasar, aku mengempaskan lenganku sehingga cengkeraman Mama terlepas. Mata Mama membulat tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lakukan. Tante Riri yang sepertinya baru saja datang dan melihat situasi kacau saat ini langsung menutup mulutnya. Ya terkejut. Ekspresi Tante Riri mirip seperti ekspresi awal sewaktu Mama memergokiku dengan Ade yang tadi sedang berhubungan intim. Kemudian buru-buru Tante Riri menggendong Dio dan memasukkan Dio ke kamarnya agar tidak menyaksikan kekacauan ini. Dan terima kasih episode kali ini bersambung ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga beri like-nya beserta komentarnya ya. Apakah novel ini layak untuk dilanjutkan atau akan diganti? Karena apa ya, novel ini seperti edukasi 18+ ya. Ya bagi kalian yang mengerti kalian bisa dapat ilmu, dan bagi kalian yang tidak mengerti ya pasti pikiran kalian terpeleng kemana-mana. Terima kasih banyak, bye bye.